Selamat malam semuanya. Hari ini mata kuliah leadership jurusan manajemen, saya atas nama Bani Anhar dengan NIDN 111-19096701. Baiklah, akan saya jelaskan secara umum mata kuliah leadership adalah suatu mata kuliah yang begitu inti bagi kelas manajemen. Mengapa leadership ini penting? Karena setiap kita adalah pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin harus memahami seutuhnya makna leadership itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana sih deskripsi mata kuliah leadership? Mata kuliah leadership berbicara tentang teori. Kenapa teori diperlukan? Ya, sebab apa? Karena teori itu memang harus didapatkan. Karena sebagaimana juga untuk kita pahami bersama bahwa setiap apa yang dilakukan itu juga berdasarkan teori. Karena teori sebelumnya juga sudah didapat, sudah ada. Jadi pejakannya pada teori, berbagai teori banyak. Kemudian apalagi berbicara konsep dari leadership. Selanjutnya nanti dalam leadership itu kita berbicara juga praktek, kemudian simulasi, terus bermain peran atau istilahnya bermain sinetron bagaimana kita berperilaku sebagai seorang pemimpin. Kemudian dalam mata kuliah deskriptif, mata kuliah leadership ini kita akan berbicara mengenai model-model kepemimpinan, berkomunikasi, etika, kemudian bagaimana mengambil suatu keputusan. Kemudian juga menekankan pada pengembangan keterampilan setiap individu, karena pada dasarnya setiap individu itu adalah pemimpin. Terus bagaimana juga berorganisasi dalam tim atau grup. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah leadership. Yang pertama adalah bagaimana kita semua harus bisa memahami teori secara utuh dan sempurna, serta konsep-konsep pemimpinan dalam berorganisasi. Kemudian bagaimana mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Coba walaupun bagaimana, seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi, baik komunikasi dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Maka di mata kuliah ini akan diajarkan semuanya. Kemudian juga bagaimana menerapkan kepemimpinan itu berbasiskan pada etika, nilai di dalam organisasi. Kemudian juga mengembangkan strategi kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan konflik, serta mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dalam lingkungan, dan banyak lagi nanti dalam materi leadership ini. Untuk kali ini dalam topik ini kita akan berbicara materi yang pertemuan sekarang, yaitu peran pemimpin dalam situasi darurat. Apakah pemimpin itu akan menghadapi seperti itu? Pasti. Jadi kita harus belajar bagaimana seorang pemimpin ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu. Coba kenapa demikian? Jangan sampai kita sebagai pemimpin ada situasi tertentu kita malah nggak bisa menanganinya. Justru itu, seorang pemimpin harus bisa segalanya. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah di depan. Sebagaimana juga prinsip-prinsip filosofi dari Jawa. Ing arso sung tulodo, ing madyo maun parso, dan tuturi handayani. Itulah esensi dari filosofi kepemimpinan yang ada di Indonesia. Sayangnya, hal-hal demikian filosofi Jawa itu nggak pernah kita ambil. Yang kita adopsi selalu dari luar. Padahal di dalam negeri itu sudah begitu banyak. Nah, oleh karena itu kita selalu berpijak pada teori-teori apa yang ada di bumi Indonesia, baik dari Jawa kah, dari Pulau Sumatera kah, dari Pulau Kalimantan kah, dari Pulau Sulawesi, itu sudah mengadopsi seluruh makna kepemimpinan. Itu capaian pembelajaran. Terus bagaimana dalam capaian belajar ini seorang mahasiswa dan kita semua ketika mempelajari mata kuliah ini bisa berlaku sebagai pemimpin dalam situasi yang
genting atau darurat bisa mengambil alih. Ini yang akan dicapai. Apa indikasinya? Seorang pemimpin harus mampu menyusun strategi ketika menghadapi baik strategi yang terencana maupun sifatnya yang spontan. Maka itulah makna yang sebenarnya pemimpin manakala dalam kondisi-kondisi itu harus bersikap. Nah, untuk materi-materi mata kuliah ini, metode pembelajarannya yaitu menggunakan ceramah, paparan materi, bahkan brainstorming, tanya jawab, diskusi, dan kita semua seperti biasa Anda mengetahui saya, kita bertumbuh pada Student Learning Center, artinya bertopang pada itu. Dengan begitu kita akan berdiskusi, hadir, berkelompok maupun individual. Selanjutnya, referensi apa yang dipakai? Karena leadership ini sangat dinamis ya. Apakah dari dulu manajemen ada? Leadership ada dulu sampai sekarang? Ada, pasti. Tapi manajemen leadership itu sangat-sangat dinamis. Oleh karena itu, saya mengadopsi dari buku-buku, banyak buku itu. Di antaranya Yuki dari Leadership in Organization, kemudian Norton's Leadership Theory and Practice, kemudian dari Kotler Leading Change Harvard, dari bisnisnya yaitu buku-buku pendukungnya diantaranya Maxwell yang berbicara banyak tentang bagaimana hukum-hukum mengenai seorang pemimpin. Menurut Robin, Organization Behavior, dan yang lebih utama, yang lebih lagi sekarang lagi trending di bukunya juga menjadi bestseller, yaitu apa yang ditulis oleh Simon Sinek yang dengan bukunya berjudul Why. Jadi seorang pemimpin itu harus diawali dengan why. Saya sangat tertarik buku ini, maka saya sarankan kepada semua mahasiswa saya untuk mari sama-sama untuk mengikuti apa yang ditulis oleh Sinek. Bahkan kita kadang-kadang dalam proses perkuliahan itu semua mahasiswa kita untuk bagaimana membuka channel-channel YouTube yang dilakukan oleh para leader-leader dunia, diantaranya Simon Sinek. Kemudian selanjutnya, apa saja kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar ini dalam mata kuliah leadership? Yang pertama adalah berdiskusi. Apalagi mendengar, berdiskusi itu untuk bisa berdiskusi berarti kita harus bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, bisa memperhatikan, berkomentar dan memberi tanggapan. Itu keberhasilan. Semua di antara kita dan dia aktif, itulah namanya mata kuliah leadership. Begitu saja yang saya dapat sampaikan untuk mata kuliah ini. Nanti paparan CPMK itu yang menjadi pegangan kita. Oke, begini ya, materi sekarang adalah kepemimpinan dalam krisis. Kalau Andrews spellnya crisis, it's original dialeknya. Oke, kepemimpinan dalam krisis, peran pemimpin dalam situasi darurat. Sebagaimana awal kita ceritakan bersama, bahwa pada dasarnya pemimpin itu tidak usah terlalu jauh kita melihat, karena kita sendiri adalah pemimpin, iya enggak? Kita sendiri pemimpin. Kenapa di sini dikatakan pemimpin itu harus bisa menghadapi suatu apabila terjadi krisis itu ya? Pasti. Kenapa demikian menurut Anda? Kenapa pemimpin itu ketika ada krisis harus dihadapi krisis itu? Kenapa menurut Anda coba? Ketika ada krisis harus dihadapi oleh Anda. Bisa nggak kita sebagai pemimpin ketika ada krisis, saya ngumpet aja katanya. Apa yang akan dilakukan Anda? Apa pendapat Anda ketika saya seorang pemimpin, ketika ada krisis, kita ngumpet gitu. Apa yang terjadi menurut Anda? How about you, Andrew? Are you agree with his statement? I see. What do you think about that one? Kalau untuk dari saya sendiri, untuk krisis
sebagai pemimpin untuk di situasi krisis. Kalau misalkan itu suatu hal yang bisa dihindari, hindari. Cuman kebanyakan kan ada yang nggak bisa dihindari Pak ya. Dan untuk case-nya yang nggak bisa dihindari, kenapa itu harus dihadapi oleh pemimpin itu sendiri? Itu dikarenakan untuk membantu untuk menenangkan tim bawahnya kan dari pemimpin itu sendiri. Karena kembali lagi ada sedikit setuju dengan si dia. Tujuan dari pemimpin itu dan di situasi krisis yang saya tangkap dan saya alami selama ini itu untuk menenangkan timnya dan juga tetap menyamakan satu visi misi yang dia build dari awal. Gitu. Bagaimana statement dengan Andrew? Ada yang sepakat dengan dia? Bahwa kata Andrew statementnya kan bahwa seorang pemimpin tidak harus dihadapi ya. Tidak harus dihadapi dulu ya. Ada beberapa krisis yang bisa Oke. Ini hal baru ya. Ada krisis yang bisa dihindari. Could you make example, please? Gak apa-apa. Apa contohnya kalau nggak ada krisis yang bisa dihadapi oleh pemimpin gitu? Gak apa-apa. Bisa oke. Umpamanya begini, bisa aja. Kita sebagai dosen umpamanya ada krisis, airnya bocor. Umpamanya kan begitu. Apa yang saya lakukan? Saya cukup merintah apa saya nganu sendiri padahal saya lagi ngajar umpamanya. Pendapat Anda bagaimana? Saya sebagai dosen. Wah, air ada yang bocor. Katakanlah, walaupun bukan pemimpin, ada yang begitu kan kita harus tanggap kan. Apa yang lakukan kita? Apa kita harus langsung sendiri? Ini kan sebagaimana dicontohkan oleh Andrew kan. Ada krisis, tapi tidak harus kita yang menghadapi ketika itu ya. Kita cukup minta bantuan orang lain yang ada di sini. Kan begitu ibaratnya. Mungkin yang dimaksudnya itu begitu ya. Tapi kalau kita umpamanya ada krisis, apa kita seorang pemimpin, maaf, truk jatuh, mau jatuh kena kepalamu, ya sebagai itu kan harus tangkap kan, diantisipasi kan, nggak bisa, jatuh, biarin aja, itu tolong mau jatuh itu kan nggak begitu, iya nggak? Karena kita tahu harus ibaratnya begitu. Jadi seorang pemimpin kita menghadapi krisis itu kita harus cepat tanggap. Makanya peran seorang pemimpin ketika sebagai seorang peran pemimpin saya ketika ada krisis seperti itu harus bagaimana sih menurut Anda? Saya sebagai seorang pemimpin, peran saya ketika ada krisis harus bagaimana menurut Anda? That's right. Tenang apa lagi? Tenang, fokus. Oke. Baru itu kita kasih keputusan yang cepat dan jelas. Oke. Juga kita tanya dulu ini bagaimana cara cari informasi kenapa terjadi krisis kayak gini dan kita harus cepat cari cara untuk menghadapi itu gitu. Yang pasti sih utamanya sih menurut saya tenang dan fokus dulu sih Pak. Kalau itu untuk contoh yang bagaimana coba tenang fokus dulu? Contohnya tenang dan fokus misalkan ada satu masalah krisis yang terjadi di kampus misalnya dan itu melibatkan beberapa pihak kampus. Kan kita sebagai pemimpin bisa kayak contohnya bisa prof ini pemimpin ada kasus di perkuliahan ini yang melibatkan salah satu dari rekan kita. Jadi kita harus tenang dan fokus dulu untuk menghadapi masalah ini dan kita cari dulu apakah peran apa sih rekan kita ini salah atau enggaknya. Nanti kalau misalnya udah tahu nih kita informasinya, baru kita kasih keputusan buat ini orang apa sih rekan kita ini mau dibagaimanakan gitu. Termasuk tadi ada contoh studi kasus mengenai Jasinda dan Jasinda dan satu lagi apa? COVID tuh masalah. Ya, COVID. Kan nggak mungkin ada COVID kita langsung, walaupun saya sebagai pemimpinnya, saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, ibaratnya saya
saya langsung menolong, mungkin akan sayang. Sebab ketika kita menolong, kita sendiri kan harus, ketika kita mau menolong, ya kita sendiri harus aman. Nggak boleh. Mamanya mentang-mentang kita pahlawan atau apa, sudah. Padahal kita berpengetahuan. Ketika ada kondisi seperti itu, kita juga harus aman dulu gitu. Bagaimana kita fokus, ya, kita fokus aman itu yang dihendak dan segalanya. Gitu. Berbeda dengan prinsip pemimpin yang simpelnya ada yang umpamanya, ada yang jatuh, dan saya tahu dan semuanya nggak lengah. Kita sebagai pemimpin harus mengantisipasi jangan sampai melukai dan mencelakai pihak lain. Ibarat sederhananya begitu pemimpin. Kira-kira begitu ya. Siapa lagi coba? Gaya kepemimpinan apa menurut Anda yang cocok untuk sistem kepemimpinan darurat ini? Oke, good. Ya. Oke, boleh. Bagus, bagus. Oke, boleh ya. Coba kalau kira-kira di Stipan ada krisis penerimaan baru nggak? Kalau dari pandangan saya, proses secara Iya, iya, contoh gitu ya. Atau kita kembali aja. Contoh krisis yang ada di sini itu, studi kasus mengenai COVID. Ini kan sebagai bagian. Oke. Ketika ada seperti ini, tadi yang saya contohkan itu mungkin Dinda jawaban seperti itu ya. Sorry, Erlin gitu ya. Ibaratnya kan harus fokus dulu memimpinnya, kata Dinda harus, kita sendiri harus safe kan begitu ibaratnya. Itu bagian kepemimpinan darurat. Oleh karena itu dalam ilmu kepemimpinan darurat, ketika bisa seperti itu, pemimpin gaya apa coba? Situasional. That's right. Situasional itu mampu mengadaptasi apa yang terjadi. Jadi kalau bukan situasional, nggak bisa dia visioner, ya hanya sekedar itu aja. Demokrasi ya begitu. Oh, demokrasi kan bicara suara terbanyak. Laissez-faire kebebasan nggak bisa. Kalau konjungatif itu tergantung. Ada situasi ini ya kita gerak. Itu pemimpin yang cerdas gitu. Jadi mampu membaca subordinat atau audien. Itulah pemimpin sebenarnya. Pas lagi nangis jangan umpamanya harinya nangis padahal nangis bohong ini. Jadi kita paham ini. Oh ini nangis benar, kita juga paham. Ibaratnya seperti itu. Jadi peran kepemimpinan dalam arti darurat itu kita harus mampu berubah dalam situasi tertentu apa tadi sebutnya situasi anti kontingen. Kira-kira begitu ya pemahaman pemimpin dalam menghadapi krisis. Ya contoh tadi COVID itu. Oke, ada yang bertanya nggak dari yang tadi itu siapa dari Erwin coba? Nah itu coba. Ya coba. Saya Linda Tiana, penjelasan slide 5 tentang karakteristik pemimpin krisis, krisis di poin 3 soal empati dan dukungan emosional. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak sebagai pemimpin dalam menyeimbangkan antara empati terhadap anggota tim dan tuntutan untuk bertindak tegas dalam krisis? Sekian, terima kasih. Anyone to try to respond it? Anyone? Coba merespon apa yang disampaikan Arlene, coba. Bagaimana nomor 3 ya? Empati dan dukungan emosional. Pemimpin yang akan dalam krisis menunjukkan empati terhadap anggota tim yang mungkin mengalami stres dan ketakutan. Empati dan dukungan emosional pemimpin yang efektif dalam krisis menunjukkan empati terhadap anggota tim yang mungkin mengalami stres dan ketakutan. Apa yang harus dilakukan coba? Ketika ada ketakutan, stres, apa
apakah saya sebagai pemimpin, saran Anda apa coba? Ini dalam konteks Apa saja karena terbuka sifatnya ya. Iya nggak apa-apa. ini sebagai contoh kayak COVID lah ya. Hah? Oke, COVID lagi boleh. Jadi kalau misalkan kalau di lingkungan kecil ya kayak lingkungan RT gitu sebenarnya. Mungkin ada masyarakatnya yang takut nih khawatir, apalagi mungkin ada banyak di situ yang mungkin usianya udah lanjut dan memang punya kerentanan terhadap imunisasinya mungkin lebih rendah terhadap COVID. Nah, jadi mungkin perannya sebagai RT setempat mungkin menenangkan keluarganya, tenang aja, bahwa ini virus sudah berbahaya, untuk menenangkan dulu mentalnya, lalu juga diedukasi tentang yang penting cuci tangan, pakai masker dan makan makanan gizi, istirahat dan sebagainya. Jadi setidaknya itu bisa membantu mengurangi rasa khawatir yang mungkin justru malah menurunkan daya tahan tubuh karena stres dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana? Saya mau nambahin. Iya boleh. Kalau menurut saya itu tadi berlakunya itu untuk orang biasa ya. Tapi kalau misalnya kita yang betul-betul kayak misalnya krisis di militer contohnya atau keadaan kayak kita ada di bencana alam, itu kalau kita dengerin orang kayak kalau cuma kayak tenang aja nanti pemerintah bakal bantu atau apa gitu. Kamu harus berdiri di situ atau gimana? Enggak, ini kan Oke. untuk orang biasa. Itu berbeda, nggak? Berbeda. Karena apa sih namanya itu nggak bisa cuma satu cara. Gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya yang betul situasinya yang berbahaya banget kayak gitu, ya mau nggak mau harus mental. Maksudnya kayak tampar atau kayak pukul atau tuh itu lah ada situ bahayanya gitu. Ayo cepet. Jadi ada. Kekerasan ya jadinya jatuhnya kalau ditampar. Ini kan pemimpin, masa ini saya nggak setuju karena Oke. saya setuju. Gimana sebagai seorang pemimpin harusnya kamu menyontohkan, menekankan dan mengajak, bukan kamu nyakiti dong. Ini jelas saya menampar gitu. Saya sakit, saya sakit jadi. Kan tadi bilang kejutan mental, bisa dibuka fisik, atau kalau masih lihat tuh bahayanya di situ. Ya, Ayo cepet, kamu tarik. Mungkin emosional sih. Karena untuk di situasi yang mau di situasi yang mungkin kembali butuh tanggapan cepat. Tapi ada orang yang mungkin momennya itu dia shock atau kaget atau gimana, dia diem terus nggak bisa ngapa-ngapain. Dan memang butuh suatu hal juga yang mengejutkan seperti mungkin hal fisik dan lainnya, mungkin tamparan untuk menyadarkan dia gitu untuk kondisi saat ini bahwa ini situasi darurat dan dia juga bertanggung. iya, itu maksudku. Karena begini, benar juga sih. Jadi makan tidak, benar juga sih keadaannya begini. Ada kasus kan dulu di Jawa, ada orang tua itu yang di Gunung Meletus itu. Dia saya juga nggak tahu, cuman baca di cerita gitu. Nggak mau turunin ke gunung. Dulu kan siapa sih orangnya? Roso, Mbak Marijan katanya kan ada. Saya tahunya Roso, cuma lupa namanya. Mbak Marijan itu kan katanya itu ada di atas, nggak mau turun. Karena Mbak Marijan itu sebagai katanya begitu ya. Saya kan tahunya baca, nggak pernah ke sana. Nggak mau turun, biar aja ini. Sampai dia juga mungkin dalam tanda kata orang Jawa pahlawan. Karena di gunung di Jawa kan memiliki makna. Enggak mau turun. Padahal kadang juga ada dia orang tua ini gak mau kemana-mana. Anaknya kalau itu aku dosa katanya. Akhirnya apa suruh dipaksa ini. Dipaksa suruh ditarik. Kalau kasus Mbak Marijan berbeda dengan ini. Jadi ibunya nggak mau kemana-mana. Si anaknya mau ngangkat takut marah. Akhirnya dia malah minta tolong orang lain suruh dipaksa. Salah orang lain itu. Enggak, itu kan bagian terapi. Dia juga merasa supaya jangan berdosa kepada orang tuanya. Sebab orang tua kalau sakit bisa ngomongnya di luar dari itu kan nggak baik juga. Suka tidak suka. Tidak bisa kita menyakiti yang orang dalam orang yang beragama. Jangan kamu menyakiti kamu. Aja nggak boleh katanya. Iya kan? Sama ibunya. Enggak.
apalagi ya, model kalian nggak tahu suara itu masih nggak nih kalau sama emak-emakmu sama bapakmu ini. Padahal ucapan itu tuh nggak boleh sedikit pun. Nah, termasuk orang yang apa di gunung tuh ada suruh mau ya gunung meletus dalam keadaan darurat suruh apa nggak mau. Anaknya mau merebut takut tapi dia sudah berusaha bagaimana dia supaya orang tua ini dievakuasi akhirnya nyuruh orang. Tapi saya juga ceritanya nggak bersambung sedikit minimal kamu orang lain kan bianu kan tidak salah itu minimal ibaratnya begitu. Nah, pemimpin itu harus ya tadi ada empati, ada emosionalnya, ada fleksibel, adaptasinya itu harus ada. Maka pemimpin inilah yang dimaksud dengan situasi. Kira-kira begitu ya. Gambaran dari kepemimpinan yang darurat. Berapa sekarang? Jam berapa? 9, oke. Oke, iya nggak apa-apa. Ada kuliah lagi kan enggak ya? Oke. Kenapa? Oke. Sampai jumpa di UAS ya.